Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama terkait dengan diabetes mellitus. Oke, Bapak atau Ibu yang berada di kelas ini, apakah ada yang menderita DM? Ada nggak Bapak Ibu Tidak terdeteksi, Bu. yang Yang menderita dulu nggak DM ada. di kelas ini? Belum ya? Oke, baik. Kita review aja Bapak Ibu ya. Buah DM merupakan keadaan hiperglikemi kronik atau gula darah yang tidak normal atau lebih tinggi dari normalnya ya, yang biasanya dalam kondisi kronis dan menahun jangka panjang dapat menimbulkan komplikasi. Ya, salah satunya adalah pada organ ginjal, pembuluh darah, ya, mata juga saraf, ya, yang butuh upaya penanganan ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas usia harapan hidup. Nah, kalau DM menurut WHO itu merupakan penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein ya, yang merupakan insufisiensi insulin. Nah, ini ada nanti kriterianya ya, baik DM tipe 1 maupun DM tipe 2. Nah, kasus-kasus DM, dan ini juga prevalensi untuk diabetes mellitus, ini Bukan selalu apa-apa. tahun 2021 itu ada 537 juta, cukup banyak ya. Terus meningkat ya. Sebagian besar penyebabnya karena faktor makanan ya dan perubahan gaya hidup. Ada juga dari obesitas maupun aktivitas fisik yang minim atau tidak melakukan aktivitas fisik. Nah, Indonesia di tahun 2021 ini uh, juara 5 ya, negara dengan jumlah kasus DM terbanyak ya. Ini nanti diprediksi di Indonesia itu ada 28,6 juta pada tahun 2045. Nah, cukup besar, Bapak Ibu. Kalau untuk prevalensi DM berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah, ini dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Pada kelompok penduduk usia lebih atau sama dengan 15 tahun ya, itu kalau kita lihat ya, bentar. Oke, N-nya itu paling tinggi di angka 13839 ya. Untuk sampelnya itu di angka yang paling besar 25 sampai 34 tahun ya. Nah, untuk prevalensi eh, pradiabetes ya, ada kelompok GDPT dan TGT itu yang paling besar ya. Kalau kita lihat dari persentasenya hampir seimbang gitu ya. Di usia 35 sampai 45 tahun dan paling tinggi adalah 55 sampai 64 tahun. Kalau di TGT itu di angka 75 tahun ya yang besar. Bentar Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok jenis kelamin. Nah, sebagian besar atau sejauh ini
ya DM itu banyak dialami oleh jenis kelamin perempuan ya, persennya ada 22,2% ya. Kemudian untuk tingkat pendidikan ya sebagian besar adalah lulusan dari perguruan tinggi. Nah, pekerjaan paling tinggi adalah BUMN dan TNI Polri, PNS ya. Kemudian tinggalnya lebih besar di eh, pedesaan ya, hampir berimbang ya. Kalau berdasarkan Riskesdas 2018 lebih besar di perkotaan ya. Kemudian untuk status ekonomi justru menengah ke atas ya dan menengah ke bawah yang paling tinggi ya untuk kasus DM ini sendiri. Nah, artinya apa? DM ini sebenarnya ya yang pengaruh besar ya dari faktor orangnya itu sendiri ya, faktor makanan yang masuk, yang kita makan sehari-hari, yang kita konsumsi, kemudian obesitas ya, kemudian aktivitas fisik, nah ini juga sangat berpengaruh. Oke, patofisiologi tidak perlu sepertinya. Kita masuk ke sini. Klasifikasi DM ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. Ya kalau DM tipe 1 biasanya ini berkaitan dengan genetik atau autoimun ya. Sama sih dua-duanya terkait dengan defisiensi insulin. Tapi kalau DM tipe 1 ya mau tidak mau kita perlu ya adanya asupan insulin yang melalui suntikan ya yang kita masukkan dari ekstra atau luar tubuh ya. Tapi kalau DM tipe 2 ini masih bisa kita atasi seperti itu dengan pengaturan pola makan ya yang benar dan tepat. Oke. Selanjutnya perbandingan DM tipe 1 dan DM tipe 2. Kalau DM tipe 2 yang paling banyak kelihatan banget usia 40 tahun ke atas. Ya. Kalau DM tipe 1 ya karena tadi ya tidak berkaitan dengan pola makan ya. Itu bisa terjadi pada kelompok anak-anak, remaja maupun dewasa kurang dari 40 tahun. Ya. Misalnya tadi karena obesitas ya, kemudian kadar insulin rendah atau tidak ada sehingga butuh ya asupan insulin dari luar tubuh ya. Kemudian juga biasanya juga bisa karena berat badan yang kurus juga atau gemuk. Nah, ini bisa saja terjadi dua-duanya ya. Kemudian terapi insulin ya, diet ya kalau berat badannya berlebih dan aktivitas fisik. Nah, selanjutnya untuk gejala klinis, nah ini mungkin kita juga sebagian besar sudah memahami ya Bapak Ibu ya. Ada poliuria, sering buang air kecil, ada polidipsia, haus, kemudian polifagia, lapar dan berat badan turun ya 1 sampai 2 minggu. Kadar gula darahnya lebih dari 200 miligram per desiliter untuk DM1. Kemudian untuk DM ya, ini nanti komplikasinya eh, ke organ yang lain ini seperti mata ya, kemudian saraf, ginjal ya. Ini banyak sekali komplikasi dari DM itu sendiri. Oke, termasuk gigi dan mulut juga banyak ya. Kulit ya, sirkulasi darah, jantung, mental, otak, masih banyak lagi. Nah, sebagian besar uh, orang itu menyadari kalau mereka beresiko atau sudah terkena DM. Ya, masyarakat kita sudah mulai menyadari Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan rutin. Ya, sekarang di posyandu sekarang kan sudah tersedia. Posyandu sekarang nggak hanya dikhususkan untuk balita, tapi sudah ada juga ya fasilitas untuk melakukan cek atau pemeriksaan terkait dengan gula darah.
Nah, mereka menyadari pada saat diberikan konseling atau edukasi, ya, terkesan ya paling sulit untuk mengatur ya terkait dengan pola makan. Ya, bahkan ada yang sudah menyerah ya mau gimana pun nanti ujung-ujungnya kita juga meninggal Bu gitu ya. Jadi ya ngapain makan kalau dibatas-batasin gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kegiatan atau aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik. Ah, kita nggak perlu aktivitas fisik, Bu, gitu ya. Ke sawah kita udah aktivitas fisik terus gitu ya. Nah, apakah sama antara kalori ya atau aktivitas yang kita lakukan eh, dengan misalnya kalau ibu-ibu ngelesnya udah kerja Bu di rumah ya, ngurus rumah, beres-beres rumah gitu ya. Dengan misalnya berjalan ya 5.000 langkah sampai 10.000 langkah satu hari. Nah, nanti juga eh, edukasi yang sulit ya yang kita berikan ke masyarakat. Kemudian ada terapi farmakologis ya, diberikan bersamaan dengan pengaturan makan dan latihan jasmani ya. Nah, kadang ada juga yang malas. Jadi kalau mengkonsumsi obatnya hanya pada saat ngerasa oh kok aku nggak enak badan ya, mereka sudah mulai menyadari ya akrab ya dengan gejala kalau mereka ngerasa oh gula darah saya kemungkinan ini meningkat ya baru mengkonsumsi obat anti hiperglikemi oral ya, kalau suntik mungkin ini dalam kondisi yang lebih parah ya, kemudian sudah melakukan sistem merujukan. Nah, untuk tata laksana penderita ada ODM pada saat bulan puasa ya. Untuk pemeriksaan kita seyogyanya bisa melakukan medical check up atau pemeriksaan rutin ya minimal mungkin untuk tekanan darah ya, kemudian pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat seperti itu. Baik saat bulan puasa maupun tidak sehingga itu merupakan monitoring ya untuk kita secara personal atau pribadi yang harapannya kita bisa mengantisipasi dan melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit DM atau penyakit kardiovaskuler. Nah, peranan kita di sini ya strategi penanggulangan DM ya khususnya untuk DM tipe 2. Nah, untuk pencegahan tingkat dasar ya ini kita bisa melakukan dengan uh, upaya untuk mencegah terjadinya resiko atau mempertahankan keadaan resiko rendah dalam masyarakat terhadap penyakit secara umum. Nah, melakukan sosialisasi dan edukasi, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita harus tahu dulu dalam melakukan sosialisasi dan edukasi, kita harus tahu target dan sasarannya masyarakat kita senangnya yang gimana gitu ya. Kalau sosialisasi dan edukasi aja kayaknya udah bosen. Apakah mereka tuh senangnya nonton video atau ada alat peraga misalnya, atau ada setelah sosialisasi nanti embel-embel yang dibawa misalnya seperti itu ya, atau souvenir gitu ya, atau seperti apa ya, sehingga harapannya di pemeriksaan lanjutan yang posyandu selanjutnya ada perubahan ya. Kalau tadi mungkin 10 orang ya dengan kasus gula darah tinggi ya di posyandu bulan berikutnya bisa saja hanya tinggal 3 orang. Artinya apa? Ya kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut ya berhasil dapat dikatakan seperti itu. Oke. Oke, pencegahan tingkat pertama ada upaya mencegah agar tidak timbulnya penyakit DM. Tadi kalau karena faktor makanan ya berarti bagaimana pengaturan dari pola makan itu sendiri. Kemudian kalau untuk pencegahan tingkat kedua ya dimulai dengan mendeteksi dini pengidap diabetes ya. Ini sudah masuk ke pemeriksaan penyerahan glukosa atau nanti ke rujukan ya, fase rujukan ya. Nah, ini sudah enggak di puskesmas atau di posyandu lagi, sudah banyak berkomunikasi ke rumah sakit ya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat keparahan dari penyakit DM itu sendiri. Kalau untuk penyakit tingkat ketiga, pencegahan tingkat ketiga, mohon maaf, ini adalah pemulihan ya, atau
Kalau sehat banget mungkin susah ya, karena kita hanya bisa menjaga agar kadar gula darah kita dapat bertahan dengan normal. Seperti itu. Sasaran pencegahan primer ini mulai pada kelompok usia 15 tahun ke atas. Seharusnya target pemeriksaan itu mulai dari usia 15 tahun ke atas atau sama dengan 15 tahun ya, dari mulai dari kelas 3 SMP ya sampai nanti usia eh, lanjut. Kemudian untuk sasaran pencegahan sekunder, ini pasien yang telah terdiagnosis DM. Nah, kalau pencegahan primer ini kita men-screening ya, mana kelompok orang yang beresiko terkena DM ya agar tidak menjadi DM. Tapi kalau sasaran pencegahan sekunder ya sudah positif untuk DM. Nah, pencegahan tersier. Kemudian untuk pencegahan tersier ini adalah orang atau kelompok orang yang positif DM ya, yang tingkat keparahannya semakin sudah berat ya, sehingga perlu penanganan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Mungkin sudah sampai pada tahap menimbulkan kecacatan ya pada bagian tubuh tertentu. Oke, Bapak Ibu, sharing aja ya untuk DM itu. Jika ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan Bu Junita. Bu, apakah apa DM itu menurun ke resikonya kepada anak yang pertama. Terus yang kedua, sekarang ini kan saya sering lihat mungkin berseliweran di IG ya, Bu ya. Itu anak usia di bawah 10 tahun itu juga sudah banyak yang terkena diabetes, entah itu tipenya nggak tahu ya Bu. Nah, kenapa faktor-faktor tersebut bisa muncul ke anak-anak nih Bu? Terima kasih Bu. Ya, betul Bu Junita. DM itu bisa saja menurun ke anak. Ya, tadi karena ada faktor genetik. Ya, tapi faktor genetik itu enggak satu-satunya. Gitu ya. Biasanya resiko paling besar itu adalah karena faktor tadi gaya hidup dan pola makan gitu ya. Jadi meskipun bapak ibunya DM ya, resiko untuk anak yang mengalami DM itu ada, tapi bisa diperkecil jika ya ada perbaikan kualitas dalam manajemen pola makan terhadap anak tadi. Gitu ya Bu Junita ya. Oke. Yang kedua tadi apa Bu Junita? Eh, Sekarang kan banyak yang info-info yang berseliweran tuh Bu lewat mungkin pas kita scrolling apa eh, di TikTok. ya itu kan eh, anak kecil sekarang mayoritas sudah terkena DM Bu, pokoknya diabetes gitu kan Bu. Nah, kenapa hal ini muncul ke yang anak-anak gitu, Bu? Kayaknya kok apa karena baru terekspos lewat media sosial sih, kayak baru muncul, ternyata anak-anak itu bisa berisiko dan banyak yang sudah terkena gitu, Bu. Oke, baik. Iya betul Bu. Ini banyak faktor ya kalau anak-anak. Balik lagi contoh Bu ya. Dari misalnya susu ya, dari jajan-jajanan manis-manis ya Bu ya. Kemudian dari ya sebagian besar dari faktor makanan dan minuman ya. Nah, kalau mungkin kita lupa ya untuk screening atau seperti apa terhadap makanan yang masuk untuk anak-anak ya. Kita nggak bisa ngontrol secara terus-menerus gitu. Apalagi itu yang dibeli ya. Kita nggak tahu bahan-bahan yang digunakan, kemudian juga bahan kimia yang tercampur, apakah murni gula atau ada pemanis buatan ya yang cenderung memiliki kadar gula nanti beresiko lebih bisa meningkat ya dalam tubuh itu enggak ini ya enggak bisa kita detek sampai sana gitu ya. Kemudian juga faktor susu ya, susu formula bisa juga Bu gitu ya. Kalau kita berbicara soal oh ini sudah tepat tuh kita pemberian susu ini berdasarkan informasi. Ya kita kalau melihat mau contohnya yang lebih sederhana kayak ini aja ya Bu. Kayak apa namanya?
skincare gitu ya. Nah, skincare itu kan terlihat semua kita sampai bingung ya milihnya. Ternyata kandungan di dalamnya, ownernya, pemiliknya juga tenaga kesehatan ya. Ternyata di dalamnya isinya juga tadi gitu ya. Karena persaingan tadi, bisnis dan lain sebagainya. Nah, yang kedua tadi ya, eh, artinya itu semua bisa dihindari, Bu Junita. Sebagian besar karena faktor makanan dan minuman ya viral sekarang karena kita bisa melihat ya terekspos saat ini. Mungkin dulunya sudah ada seperti itu. Tapi menurut hemat saya betul bahwa itu faktornya dari makanan dan minuman, kemudian dari jajan-jajan kemasan yang dikonsumsi anak-anak ya kita nggak bisa ngontrol secara terus-menerus seperti itu. Itu ya Bu Junita ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, Bapak Ibu. Oke, di materi yang kedua kita adalah hipertensi ya, membahas terkait dengan hipertensi. Kalau tadi gula darah tinggi ini tekanan darah tinggi, ya, darah tinggi. Masyarakat sering menyampaikan seperti itu. Ya, hipertensi, tekanan darah tinggi ya untuk TDS-nya 140 milimeter eraksa. Ya. Kemudian kalau tekanan darahnya 90 milimeter Hg atau eraksa. Oke, nah, hipertensi. Hipertensi ini adalah faktor resiko hampir semua penyakit tidak menular. DM, ginjal, penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung koroner, stroke, ya, kemudian kanker juga ada gitu ya. Nah, ini kematian terbesar, faktor resiko yang menyebabkan kematian terbesar kedua, ya. Oke, kemudian salah satu penyakit silent killer ya tanpa tanda dan gejala yang khas kemudian merupakan penyakit yang akan diderita oleh seumur hidup oleh seorang pasien. Nah, berarti apa? Sebenarnya ini bisa kita kendalikan ya. Nah, tadi pengaturan dari pola makan, gaya hidup, manajemen stres ya, pengaturan waktu istirahat ini menjadi faktor-faktor ya. Apakah hipertensi tersebut bisa kita kendalikan atau tidak? Untuk klasifikasi hipertensi ada 4 ya, ada normal, prehipertensi, hipertensi stadium 1 dan stadium 2 atau stadium lanjut gitu ya. Nah, untuk TDS tekanan darah sistol dan diastol ya. Ini kurang dari 120 dan kurang dari 80 untuk normal. Kalau pre 120 sampai 130, diastolnya di angka 80 sampai 89. Kalau hipertensi stadium 1 ya 140 ke atas per 90. Kalau hipertensi stadium lanjut udah 160 per 100. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah faktor risiko ya untuk penyakit eh, hipertensi itu sendiri. Nih, makan makanan yang berlemak, santan, ya, minuman beralkohol, kebiasaan merokok, ya, manajemen stres, aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan dalam jangka panjang, ya, pengopi akut juga misalnya bisa juga ya. Nah, penyebabnya apa? Jadi sekitar 90% penderita hipertensi itu tidak mengetahui penyebabnya. Nah, itu istilahnya ada disebut sebagai hipertensi esensial atau hipertensi primer. Mereka nggak ngeh, kok bisa ya saya kena hipertensi? Kok eh, tekanan darah saya tinggi terus? Padahal saya nggak pernah makan daging. Nah, banyak itu banyak yang pada saat kita pemeriksaan seperti itu. Nah, ada juga hipertensi esensial ini berhubungan dengan faktor keturunan atau genetik tadi. Nah,
Biasanya kalau untuk yang faktor keturunan atau herediter yaitu sangat kecil, hanya 5-10% penderita hipertensi. 1-2% berhubungan dengan kelainan hormon atau pengemakaian obat tertentu. Ada obesitas, gaya hidup yang tidak aktif ya, kemudian stres, alkohol ya, kemudian makanan tinggi, gula, garam dan lemak. Selanjutnya ya, apa gejalanya tadi? Ya, tanda dan gejalanya ya mulai dari sakit kepala, berat di bagian tengkuk, kemudian mimisan, pusing, migrain, kemudian susah tidur atau sukar tidur, mata berkunang-kunang, lemah dan lelah, ditambah dengan hasil pemeriksaan mulai dari stadium 1 atau hipertensi stadium lanjut. Nah, komplikasinya banyak ya, hampir sama seperti DM tadi, di penglihatan, saraf, jantung, ginjal, otak, sampai nanti kondisi terberat adalah koma. Nah, faktor resikonya artinya ada tadi manajemen atau pengaturan dari pola atau gaya hidup ya, pola makan dan minum ya. Kemudian menurunkan berat badan jika melebihi berat badan ideal, aktivitas fisik dan pemberian obat anti hipertensi. Nih, menghindari makan makanan yang yang beresiko menjadi hipertensi atau memacu tekanan darah semakin meningkat ya. Kalau nggak bisa dihindari ya dikurangi atau dibatasi. Nah, pencegahan hampir sama seperti DM tadi. Rutin dalam melakukan uh, cek ya terhadap tekanan darah, kemudian menjauhi faktor-faktor yang bisa dikendalikan, mengontrol tekanan darah, ya, aktivitas fisik, kemudian mematuhi terapi yang diberikan, dan manajemen stres. Manajemen stres ini penting karena sekarang kondisi-kondisi sekarang Bapak Ibu uh, kita nggak dihadapkan sama penyakit menular dan penyakit tidak menular ya. Kasus-kasus yang berkaitan dengan penyakit mental ini sedang banyak sekali ya. Bahkan yang mengalami atau pelakunya untuk tingkat pendidikan, untuk pekerjaan, ya seharusnya uh, bisa menghindari kondisi-kondisi ini. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait dengan uh, materi yang kedua, dipersilahkan. Belum ada? Cukup, Bu Junita? Iya, Bu. Mungkin kan ada teman-teman yang mau Jumatan itu, Bu. Oh iya, oke, sudah nggak fokus ya. Oke, baik Bapak Ibu, jika belum ada yang kita diskusikan atau share terkait dengan materi, mungkin di lain waktu dan kesempatan bisa kita berdiskusi lagi untuk materi EPNM kita cukupkan. Kita ketemu di mata kuliah nanti ya setelah sholat Jumat. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih, Bu. Yeay.